Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah haji sekalian. Insyaallah ini sudah jadi jamaah haji ya. Sudah bayar, ya, sudah melengkapi semua administrasi, tinggal menunggu visa keluar. Insya Allah kita akan berangkat. Jadi bukan calon lagi insya Allah. Sudah jadi jamaah haji. Dan dengan predikat sebagai jamaah haji, mari kita persiapkan diri kita untuk menghadapi pelaksanaan haji. Ya, pelaksanaan manasik haji pada tanggal 8 sampai 13 Zulhijjah nanti insya Allah. Baik, Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah haji sekalian, saya sebagai kalau diistilahkan Amirul Hajj, ya, pemimpin perjalanan, tapi saya bukan ustadz. Ya. Jadi ustadznya nanti ada sendiri. Insya Allah nanti yang membimbing kita semua, saya sendiri sebagai pimpinan rombongan. Kemudian nanti ada ustadz yang menemani. Jadi ada dari kami ada Ustadz Bambang Sukirno dari Soekarjo, dari Solo ya. Bambang Sukirno kebetulan beliau saat ini lagi safar ya, lagi ke Cina. Insya Allah pada manasik berikutnya atau manasik yang kedua nanti insya Allah beliau akan hadir. Kemudian tahun ini jamaah haji memang hanya sedikit ya. Dari awal ketika rekonsiliasi ada 100 lebih jamaah, tapi yang melunasi hanya boleh dibilang 40%-nya ya. Kemudian ada tambahan sedikit-sedikit, jadi total terakhir itu 57 jamaah. Dari 57 jamaah itu kita hanya mendapatkan kuota petugas 5 orang saja. Ya, 5 orang, 2 orang pembimbing, 1 dokter, dan 2 tour leader. Pembimbing kebetulan karena saya pernah ikut sertifikasi sebagai pembimbing ibadah, saya masuk di pembimbing, kemudian Ustadz Bambang 1, kemudian dokter 1, ya. Kemudian yang 2 tour leader, petugas dari kantor ya. Dan mohon maaf seperti Ustazah Kamtina tidak mendapatkan kuota karena kita sudah mengajukan tambahan petugas namun sampai saat ini belum disetujui. Ya, seharusnya bisa dapat tambahan minimal 1, tapi sampai saat ini belum bisa disetujui. Ya, mohon doakan supaya kita bisa ada tambahan pembimbing. Ya. Tapi alhamdulillah juga ada tambahan pembimbing dari travel lain ya, dari kalau nggak salah insya Allah ada Ustadz Ayib Safrudin. Ya, insya Allah ikut membimbing karena beliau bukan dari kuota petugas tapi memang punya kuota sendiri. Ya, kemudian nanti ada tambahan petugas lainnya juga, insya Allah mudah-mudahan, dan sebagian nanti petugas juga menggunakan visa furodah, ya, visa furodah sehingga insya Allah bisa ada tambahan petugas dari Indonesia insya Allah. Tapi insya Allah kita di sana ada tim ya, ada tim kita insya Allah tim konsorsium Fariha mulai dari tim kepala tim di Mekah ya, kemudian juga akan dibantu oleh 3 mutawif, kemudian juga ada tim-tim pendukung ya, seperti petugas lapangan ya, insya Allah. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu, mungkin saya sedikit menjelaskan mengenai apa sih konsorsium Fariha. Kemarin sudah diinfokan, belum ya? Kenapa Bapak-bapak, Ibu-ibu daftarnya ada yang di Ar-Rahmah, ada yang mungkin di Kabail, ada yang di travel lain. Jadi nanti bergabung kalau nggak salah insya Allah 9 travel. Ya, ada 9 travel yang bergabung.
dalam satu konsorsium namanya konsorsium Fariha. Jadi konsorsium Fariha ini sebagai wadah ya, wadah untuk konsorsiumnya. Bapak-bapak, ibu-ibu nanti yang bergabung itu dari berbagai daerah, hampir dari seluruh Indonesia dan nanti akan berwarna. Dalam konsorsium itu nanti akan berwarna, warna-warni, warna-warninya dari semua daerah ya, artinya berapa suku, beberapa travel, kemudian juga nanti ada beberapa mungkin apa istilahnya eh, bukan mazhab ya, mungkin manhaj ya. Ada yang NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad dan lain sebagainya ya. Tapi kami nanti insya Allah berusaha mengakomodir semua ya sehingga tidak terjadi gesekan ya. Nanti kami akan sedikit jelaskan supaya nanti dalam pelaksanaannya kita bisa bersama ya, tidak terjadi gesekan di sana sini dan kita insya Allah mengakomodir semua. Khususnya dalam pelaksanaan haji, ya, dalam pelaksanaan haji, nanti kita akan gunakan manasik haji, insya Allah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, khususnya di manasik haji. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau dalam hal pelaksanaan mungkin sholat harian ya, ada yang subuh pakai kunut, ada yang tidak. Ya, mungkin kita nanti eh, saling menghormati saja ya, saling menghormati. Insya Allah semua sesuai dengan apa namanya sunnah Nabi SAW. Ya, khususnya di pelaksanaan haji, Insya Allah kita akan gunakan manasik haji seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan kita maksimalkan seperti apa yang beliau lakukan. Ya, karena kita melaksanakan haji ini nggak setiap hari. Ya, kita haji ini sudah antri lama, 6-7 tahun, bahkan kalau baru daftar sekarang sudah 8-9 tahun. Ya, berhaji jangan sampai kemudian berhaji kita seenaknya melakukan haji. Kita ingin bagaimana supaya kita berhaji bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah seperti itu. Bisa ditampilkan presentasinya. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya lanjutkan presentasi saya. Jadi saya di sini bertanggung jawab untuk penyediaan fasilitas ya dan pelaksanaan ya mulai dari penyediaan hotel, transportasi, makan, mutawif, perjalanan ya bagaimana saya mengatur perjalanannya itu tugas saya sehingga saya harus menjelaskan di sini seperti apa nanti perjalanan kita melaksanakan ibadah haji. Mulai dari keberangkatan sampai nanti kembali lagi di tanah air, insya Allah. Baik, lanjut. Lanjut. Nah, ini konsorsium. Bapak-bapak, ibu-ibu, dalam haji ada eh, persyaratan dari Kementerian Haji maupun dari Kementerian Agama bahwa jamaah haji boleh berangkat ya tadi artinya maaf satu travel itu boleh memberangkatkan haji sendiri itu minimal satu bus 45 orang. Ketika kita sudah punya jamaah 45 orang, maka oleh Kemenak dikasihkan jatah kuota tambahan untuk petugas 3 orang. Ya. Nah, ketika lebih dari 46, dari 45, mulai 46 sampai 90, 2 bus, itu dikasih tambahan 2 orang lagi. Tapi ketika ada konsorsium, kemudian ada tambahan 1 lagi. Nah, tambahan 1 lagi lah yang ini sedang kita perjuangkan. Ya, supaya bisa dapat. Karena kenapa? Karena tambahannya tahun ini minimal 15 per travel kalau mau dapat tambahan kuota. Ternyata walaupun ada 4 travel yang bergabung, ya, yang tambahan 3 travel ini jumlahnya di bawah 8 orang. Tidak ada yang mencapai 15 sehingga tidak bisa mendapat tambahan kuota petugas. Nah, jadi kuota petugas yang kita dapatkan saat ini hanya 5 orang, 2 orang pembimbing ibadah, 1 orang dokter dan 2 orang tour leader atau petugas dari travel. Baik. Nah, kalau ada travel yang punya jamaah kurang dari 45, 44 misalnya, dia harus mencari gabungan sehingga bisa memberangkatkan sendiri. Nah, disinilah kami sebagai konsorsium menghandle travel yang jamaahnya kurang dari 45.
ada yang 5, ada yang jadi di konsorsium ini kita ada yang jamaahnya hanya 1 bahkan. Travelnya punya jamaah 1, ada yang 2, ada yang 4, ada yang 8. Yang paling besar saat ini dari Buminata ada 22. Ya, 22 beliau dari Bali itu. Ya, dari Bali sehingga nanti ada keberangkatan dari Bali dan juga dari Jakarta. Ya, tapi penerbangannya sama ya, pakai Emirates. Baik, ini travel-travel yang bergabung dalam konsorsium, ada FTH Journey, ada Buminata, ada Rahmah, ada Global, kemudian ada Nur Hamdalah, kemudian ada Ghazali dan Sakinah. Kemudian ada lagi Tawabin dan Panglima Express. Ya, ini Panglima Express terakhir bergabung ketika jamaah kita berjumlah 57. Panglima Express ini bergabung dengan jumlah jamaah 13. Sehingga total jamaah menjadi 70 plus 5 petugas menjadi total 75. Ini belum termasuk yang furodah. Ya, karena ini jamaah yang artinya kuota yang haji khusus, ya. Nah, yang furodah kita masih menunggu karena memang aturan dari Kementerian Haji ini berubah-ubah, ya. Tahun lalu furodah lebih dulu keluar daripada haji khusus, tahun ini diundur lagi. Ya, setelah haji khusus atau haji reguler selesai dulu, baru kemudian furodah akan dibuka. Ya, dan sampai saat ini baru 1-2 user yang turun dan itu pun masih tinggi harganya. Artinya budget kita belum bisa untuk membeli visa tersebut. Ya, mudah-mudahan ke depan ini kuota furodah bisa turun lagi lebih banyak sehingga harga turun dan insya Allah kita bisa menambah jamaah. Karena di daftar saya sudah ada minimal ada 11 di konsorsium Fariha, tapi di teman-teman travel juga masih ada yang memegang, ada beberapa jamaah yang mau daftar. Mudah-mudahan mungkin bisa 1 bus lagi insya Allah sehingga bisa kemudian juga menambah petugas dan juga menambah tim di Saudi Arabia. Baik, Bapak-Bapak Ibu, kita lanjutkan. Konsorsium haji, itu tadi saya sudah jelaskan. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, konsorsium haji pun tahun ini atau mulai tahun lalu bahkan itu satu user tidak lagi 45. Tahun lalu 1.500 satu user. Sehingga dalam satu user itu bahkan bergabung beberapa konsorsium. Ya, ini usernya untuk mendapatkan visa atau melakukan proses visa. Tahun ini lebih ketat lagi, 2.000 satu user. Ya, jadi kami ini bergabung dengan jadi kalau tahun lalu itu ada sekitar 11 user, tahun ini diperketat menjadi 7 user. Ya, sehingga kami bergabung lagi dengan user-user yang lain untuk mendapatkan visa. Dan proses visa mudah-mudahan ini tinggal finalisasi. Insya Allah minggu depan ini sudah turun. Mohon doanya supaya visa segera turun. Dan karena semua sudah kami bayarkan, artinya hotel sudah dibayar, visa sudah dibayar, kemudian Armina sudah kita bayar, tinggal proses finalisasi kontraknya saja. Ya, sehingga kontrak bisa selesai, kemudian setelah itu baru kemudian diajukan visanya. Ya, Bapak-Bapak, Ibu, untuk haji beda dengan umroh. Kalau di haji, ketika kita mendapatkan visa, itu kita harus sudah bikin kontrak dulu dengan hotel. Hotel akan mau mengapprove kontraknya ketika kita sudah melunasi atau sudah lunas pembayaran ke hotel. Sehingga Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk berangkat haji tahun ini insya Allah tidak seperti umroh. Mungkin ada yang di PHP, sampai sana nggak ada hotel atau tidak ada tiket dan lain sebagainya. Kalau untuk haji khusus atau NH+, itu semua dijamin sudah lunas tiket, sudah lunas hotel, sudah lunas transport, sudah lunas Arafah Mina, baru kemudian bisa membuat visa. Ya, dan itu ada di sistem. Jadi kita masukkan di sistem kontrak-kontraknya dan semua setelah disetujui oleh Kementerian Haji baru keluar visanya. Baik, pemimpin perjalanan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kami mohon ya dalam suatu perjalanan memang sesuai syariatnya harus ada pimpinan perjalanan. Ya, harus ada pimpinan perjalanan. Maka Bapak-bapak, Ibu-ibu, dalam hal ini kami dipercayakan untuk memimpin perjalanan haji ini. Ya, insya Allah. Di sini kami ingin meminta persetujuan Bapak-bapak, Ibu-ibu bahwa kami yang memimpin perjalanan. Setuju? Baik.
Karena nanti jangan sampai di sana kami melayani 70 jamaah, di sana ada 70 kepala. Ya, satu mau A, satu mau B, satu mau C. Ya, kami insya Allah akan aturkan, ya, khususnya dalam pelaksanaan haji. Nanti akan kami jelaskan lagi ketika berada di rumah transit. Detail perjalanan hajinya seperti apa sih? Mulai dari tanggal 8 sampai tanggal 13. Apa saja yang dilakukan, itu kami nanti akan pemantapan lagi selama di rumah transit, ya, atau di Azizia sebelum pelaksanaan haji. Nah, di situ nanti sudah ada bahwa pelaksanaan hajinya seperti ini. Ya, tidak ada lagi nanti ketika pelaksanaan, wah saya mau begini, saya mau gini. Nggak bisa lagi. Ya, kami sudah putuskan seperti itu dan kami nanti akan berkoordinasi dan bersepakat dengan para ustadz. Ya, ustadz A, B, C, ada misalnya 3 ustadz yang nanti berembuk. Ya, bagaimana perjalanannya? A, seperti ini. Nah, itu nanti sudah ditentukan sehingga nanti jangan sampai kita dalam pelaksanaan haji berdebat, ya, karena ini pelaksanaan haji ini banyak sekali hal yang bisa dilakukan, ya, tapi memang diberi kemudahan oleh Rasulullah SAW dalam pelaksanaan haji, ya, boleh A, misalnya ada aturan A, B, C, boleh A, boleh C, boleh B, ya, tapi nanti kami putuskan yang mana yang sudah disepakati, insya Allah. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, manasik haji dan ibadah, ya. Kami lakukan acara manasik ini memang karena ketentuannya dari Kementerian Agama. Ya, diharuskan atau diwajibkan untuk melakukan manasik haji, ya. Bahkan ada aturan minimal jamnya. Ya, kami aturkan, ya, kami tahu bahwa misalnya khususnya jamaah haji khusus ini orang-orang yang tidak memiliki waktu yang banyak, ya, untuk melakukan manasik, sehingga kami lakukan secara maraton. Hari ini misalnya 2 hari, ya, nanti sekali lagi hanya sehari, ya, mungkin 8 jam. Nanti kita mantapkan lagi di rumah transit sebelum kita pelaksanaan haji, ya, insya Allah seperti itu. Baik, kerjasama dan saling menghargai. Bapak-bapak, ibu-ibu, seperti saya sampaikan tadi bahwa jamaah kita ini terdiri dari beberapa travel, kemudian juga terdiri dari beberapa suku, beberapa manhaj dan lain sebagainya, ya. Mohon nanti kita saling menghargai di sana, ya. Dan juga Bapak-bapak, Ibu-ibu perlu juga saling menghargai antara satu dan yang lain, khususnya misalnya dalam satu kamar. Mungkin ada yang sekamar bertiga atau berempat, ya, yang berasal dari wilayahnya mungkin lain-lain, tapi nanti kami usahakan dan memang kami minta juga untuk penggabungan kamar itu per travel dulu. Ya, misalnya dari Arahmah bikin room English dulu sendiri, nanti jika kurang baru kemudian kita gabungkan dari yang lain. Tapi tetap pasti ada yang harus bergabung, misalnya ada yang dari Surabaya gabung dengan Jakarta, atau dari Palembang mungkin gabung dengan yang dari Bali, ya. Artinya dalam satu kamar nanti mungkin bisa berbeda-beda karakter, ya. Ada yang suka merokok, ada yang tidak suka AC, ya. Jadi mohon nanti saling menghargai. Yang suka merokok, ya tolong merokoknya jangan dalam kamar, ya. Bahkan di dalam hotel pun tidak boleh, ya. Merokok nanti di luar hotel, ya. Tapi hati-hati nanti ada yang lewat ditangkap. Ya, hati-hati. Jadi kalau merokok hati-hati, ya. Jadi di Saudi itu tidak bebas kita merokok, ya. Dan kalau bisa Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita mau melaksanakan haji, ya, berusaha untuk berhenti merokok, insya Allah. Baik, selanjutnya Bapak-bapak, Ibu-ibu juga kalau yang suka AC, ya jangan posisinya yang nyosor AC. Cari tempat yang misalnya AC-nya di sini, pas dia di bawahnya. Seperti itu, ya. Kemudian juga mungkin AC-nya jangan terlalu besar, dikecilkan, ya. Jadi mohon saling menghargai aja, ya, saling menghargai. Kemudian nanti misalnya ada orang yang memang orangnya bersih, ya, tidak suka berantakan, ya. Jadi tolong yang suka berantakan ya jangan sembarangan naruh barang, ya, walaupun di kasurnya sendiri, tapi nanti ada mungkin
pakaian dalamnya dan lain sebagainya berantakan ya. Tapi mohon itu diperhatikan karena kita sekamar dengan orang lain ya, bukan dengan keluarga sendiri atau dengan teman sendiri ya. Jadi banyak hal yang perlu diperhatikan ya, banyak hal yang perlu kita saling menghargai ya. Dan juga kerjasama, misalnya saling membangunkan. Kalau pas mau subuh terutama ya, temannya belum bangun dibangunkan. Ya, saling saling membantulah di situ. Baik, dahulukan orang lain. Ya, ini perlu sekali kita sampaikan bahwa kadang-kadang mohon maaf ini perlu saya sampaikan karena memang ini pengalaman yang sudah kami jalani. Alhamdulillah saya bekerja sama khususnya dengan Ustazah Kaprina karena beliau sebenarnya travel yang pertama kali saya layani. Ya, saya membuka konsorsium Fariha ini 2009. 2009 kalau sekarang 2015 berarti sudah 17 tahun sebenarnya. 2025 ya, sudah 17 tahun ya. Ada jamaah yang bahkan merasa saya bayar mahal. Ya, semua harus dilayani. Ya, bahkan ada yang bawa brosur ke sana. Brosur ke sana dilihat di sana hotelnya benar nggak hotel di brosur ini. Kalau Ustadz kita bilang dulu nih haji brosur. Ya, Insya Allah apa yang kita berikan tahun ini bahkan kita upgrade. Ya, Insya Allah kita upgrade hotel di Mekah itu di Hajar Movenpick dan di Madinah kita upgrade ke Dar Iman Intercon. Ya, Dar Iman Intercon itu boleh dibilang kalau orang Barat bilangnya bintang 7, nggak bintang 5 lagi. Bintang 7. Tapi kemudian kalau ada yang sekamar berempat, biasanya hotel bintang 5 tidak melayani sekamar berempat. Tapi di hotel itu ternyata ada apartemen. Nah, yang sekamar berempat dikasih kamar yang apartemen, artinya yang sistemnya apartemen, artinya satu suite, kamar suite itu ada 3 kamar, ada 4 kamar ya, nanti ada kamarnya masing-masing. Tetap satu kamar berempat ya, seperti itu. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mari kita saling membantu di sana. Ya, saling dahulukan orang lain ya. Karena ini kalau kita membantu orang lain, mendahulukan orang lain, insya Allah Allah yang akan membantu kita di sana. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita dilancarkan urusan kita selama melaksanakan ibadah haji insya Allah. Baik, dilanjut. Saya mohon maaf sambil berdiri ya, supaya kelihatan. Baik, persiapan apa saja persiapan yang kita lakukan kemarin Ustadz sudah menerangkan ya dengan jelas. Luruskan niat, tadi ayatnya sudah saya bacakan. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila dan wa'atimul hajja wal umrata lillah. Ya. Jadi kita haji ini karena panggilan Allah, rukun Islam yang kelima ya. Kalau sekarang katanya rukun Islamnya ada 7. Syahadat, sholat, zakat, puasa, rumah, mobil, baru haji. Betul nggak? Rumah sama mobil dulu beli. Ya, padahal haji itu rukun Islam kelima. Ya, dahulukan haji. Bahkan kemarin Ustadz sudah bilang orang yang berhaji itu akan dikembalikan sampai 700 kali lipat. Insya Allah. Ya, hanya kita nggak yakin aja. Ya, kalau kita yakin insya Allah akan dikembalikan oleh Allah bahkan diberikan berkali-kali lipat. Ya, luruskan niat, ikhlas. Ya, ada 2 syarat ibadah Ustadz ya, ikhlas dan ittiba. Ya, ikhlas dan ittiba. Ittiba itu mengikuti sunnah. Ya, kita belajar manasik haji ini juga untuk kita bisa mengikuti manasik yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi bersihkan hati kita, ikhlas. Jangan sampai kita berhaji ini hanya untuk gelarnya saja. Ya, pulang-pulang haji nggak dipanggil Bu Haji, Bu Hajah nggak noleh. Ya, ada juga orang yang berhaji karena ingin misalnya nyalek, ya. Jadi kita insya Allah niatkan ikhlas karena Allah Ta'ala. Baik, banyak bersyukur dan sabar. Ya, orang sabar ini salah satu jaminannya adalah surga. Ya, banyak bersabar. Kita bukan dari travel ini kadang-kadang sabar itu dijadikan tameng. Ya, tapi tidak. Kami ingin bapak-bapak, ibu-ibu di sana melaksanakan haji
banyak sabarnya ya. Karena haji itu satu antri. Bapak, Ibu berapa tahun antri? 6 tahun, 7 tahun? Ya. Nanti di sana bukan hanya daftarnya, mulai dari tiba di airport itu sudah antri. Ya, antri imigrasi. Tahun ini mulai tahun 2022 setelah pandemi itu diwajibkan untuk melakukan biometrik. Ya, karena apa? Salah satunya adalah memudahkan untuk kita di imigrasi. Ketika kita diminta biometrik jempol, itu kalau kita sudah biometrik di Indonesia itu langsung keluar datanya, langsung jepret keluar. Nggak sampai 1 menit sudah selesai. Kalau dulu kita bisa paling cepat 15 menit, kadang setengah jam, kemudian nanti tugas imigrasinya ngopi lagi dan lain sebagainya. Ya, sehingga berjam-jam di imigrasi. Tapi insya Allah mulai tahun lalu pun kita nggak sampai 1 menit di airport, di imigrasi maksud saya. Ya, dan petugas imigrasi sekarang sudah banyak laki perempuan. Ya, dan artinya tidak terlalu seperti dulu ya. Nah, ini kamera mama sama suara nggak ada kan? Suara. Di mute. Baik, kemudian berbekal takwa. Iya Ya. tuh, titiknya. Watazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa. Seperti Betul siapa? judul kita, ya, moto kita untuk berhaji tahun ini, berbekal takwa menggapai haji mabrur. Ya, karena memang di dalam Al-Qur'an disebutkan untuk kita berbekal takwa. Penyakit berbahaya. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu apa ini penyakit berbahaya? Ya, bukan meningitis, bukan flu, bukan polio. Apa yang penyakit berbahaya? Ini, Bu. Ini, ya. Kemarin mungkin sudah dijelaskan oleh Ustadz, ya. Jangan sampai kita selalu update status, ya. Update status kita nggak dapat pahala, ya. Pahala kita habis, ya, karena update status. Wah, sekarang lagi di Dubai, lagi di depan Ka'bah, ya, lagi di Mina, lagi di Arafah, ya, habis pahala kita nanti, ya. Yang kedua juga batasi untuk komunikasi dengan keluarga, ya, khususnya sebelum haji, ya, apalagi dalam pelaksanaan haji, ya, karena nanti di situ bapak-bapak, ibu-ibu akan merusak kehusuan, ya, berpikir selalu masalah keluarga dengan cucu, dengan anak, keluarga di rumah, ya. Jadi dibatasi seperlunya saja. Mungkin tanya anak-anak sekolah gimana, atau cucu-cucu sudah ada yang sakit atau tidak, ya, itu dibatasi aja dulu. Nanti setelah haji silahkan, ya. Tapi ketika sebelum haji itu dibatasi supaya kita bisa tenang, bisa khusyuk dalam pelaksanaan ibadah hajinya, ya. Salah satu kenapa kita menggunakan paket yang akhir ini karena kita akan langsung melaksanakan haji. Saya paling senang paket ini, ya, karena apa, Bapak, tenaga kita masih full, ya. Kita berangkat umroh dulu, kemudian pemantapan haji di rumah transit, ya, mungkin sekitar 5-6 hari. Setelah itu kita berangkat haji, ya. Untuk acara di Mekah, Madinah nanti belakangan setelah haji, ya. Jadi sehingga hajinya kita fresh, ya. Itu salah satu kenapa kita menggunakan paket yang akhir, ya, pelaksanaan haji. Baik, lanjut. Beberapa informasi yang perlu saya sampaikan, ya. Yang pertama mengenai kuota haji, alhamdulillah kuota sejak tahun 2023 kuota normal dan tanpa batasan usia, ya. Tahun 2022 ketika pertama kali dibuka setelah pandemi dibatasi, ya, di bawah 60 tahun tidak boleh di atas 60 tahun tidak boleh berangkat, ya. Tapi setelah tahun 2023 sudah bebas, ya, kuota haji normal, bahkan tahun 2023 dan 2024 ditambah kuotanya. Ya, tahun lalu itu tambahan kuota 20.000, 10.000 untuk reguler, 10.000 untuk haji khusus. Tahun ini sebenarnya dapat kuotanya 30.000 tambahannya. Ya, tapi Kemenaknya yang baru ini tidak berani untuk membagikan kuotanya. Ya, tidak dibagi atau tidak diambil kuotanya. Ya, karena tahun lalu itu banyak terjadi penyelewengan, ya, banyak terjadi penyimpangan di mana kuota akhirnya
diperjualbelikan, padahal sebenarnya bisa terserap dengan baik. Baik, kenaikan biaya perjalanan haji, Bapak-bapak, Ibu-ibu, setiap tahun harga hotel pasti naik. Ya, setelah pandemi terutama itu harga hotel, harga transport, harga Armina semuanya naik. Ya, saya ingat harga makan ya, prasmanan itu makan di hotel transit itu hanya 60-70 real. Sekarang sudah 100 real. Ya, bedanya. Hotel juga begitu. Ya, bahkan penerbangan ya, penerbangan ini sebenarnya penerbangan naiknya nggak signifikan. Yang naik signifikan itu kursnya. Kurs dolar sekarang sudah 17.000. Kemarin terakhir 16.900. Ya, padahal tahun lalu kita kursnya hanya 15.000 kalau nggak salah. Itu sudah lumayan menaikkan harga. Ya. Baik, kemudian ada juga kenaikan itu karena sekarang di Saudi diberlakukan pajak. Ya, terutama di Mekah bahkan pajaknya double. Jadi ada pajak daerah Mekah, ada pajak pemerintah. 2 kali. Ya, pajak kalau nggak salah itu pajak pemerintahnya 15%, pajak daerahnya 5%. Jadi dikenakan dulu pajak daerah 5% plus 15%. Sehingga total pajak itu bukan 20% ya. Jadi sekitar 20, sekian persen karena kena 5% dulu baru kena 15%. Kemudian perubahan aturan haji dan syarikah. Setiap tahun travel itu tidak pernah lulus untuk perubahan aturan ini. Setiap tahun selalu berubah. Ya, tahun ini lebih susah lagi kita mengurus visa. Ya, seharusnya visa lebih gampang, sekarang lebih susah karena minimal 2.000. Ya, 2.000 satu user itu susah kita untuk karena gini, setiap travel itu programnya beda-beda, hotelnya beda-beda. Ya, sehingga si user ini setengah mati bagaimana caranya supaya visa itu keluar sesuai dengan programnya masing-masing. Ya. Kemudian sistem syarikah, tidak ada lagi sistem maktab. Ya, sistemnya pakai syarikah. Kalau syarikah ini kayak di Indonesia ini ya PIHK, travel agent. Ya, jadi swastanisasi. Ya, swastanisasi. Jadi nggak ada sistem maktab lagi, tapi pakai syarikah. Kemudian pengurusan visanya IHAJ atau visa IHAJ ini artinya visanya elektronik. Ya, jadi tidak nempel di paspor, elektronik seperti umroh juga sudah elektronik. Ya. Pembagian kamar dan program haji. Bapak-bapak, ibu-ibu, pembagian kamarnya mungkin sudah dilaporkan ya ke mana? Ke masing-masing travelnya. Jadi ada yang double, ada yang triple, ada yang quad ya. Jadi kalau mau kamar double harus dari sekarang info ke agennya masing-masing. Ya, karena nanti kami membagi kamar itu sesuai laporan dari masing-masing travelnya. Ya, dari Arahmah siapa saja, dari yang lain juga kami sudah aturkan kamarnya masing-masing. Kemudian program haji. Program hajinya insya Allah tahun ini kita sama ya. Paketnya non arba'in ya. Non arba'in. Apa bedanya arba'in dan non arba'in? Bedanya hanya pelaksanaan atau lamanya di Madinah. Ya, kalau yang mau arba'in itu biasanya sholat 40 waktu di Madinah ya, tapi kita tahun ini tidak ada program yang arba'in karena memang hotel di Madinah juga lumayan mahal ya, sehingga kami potong programnya. Baik, penerbangan dan keberangkatan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, nanti selanjutnya saya akan informasikan detail perjalanannya dan penerbangannya. Lanjut. Ini saya flashback aja. Kemarin sudah dijelaskan mengenai materi manasik haji, ya, rukun dan wajib haji. Ya, kalau rukun haji itu apabila ditinggalkan batal atau rusak hajinya. Ya, rukunnya apa aja? Kalau dari umroh itu rukunnya mulai dari ihram, tawaf, sa'i, tahallul, selesai tertib ya, 5. Ya. Kalau di haji, ihram, wukuf, ifadah, udah 3. Ya, jadi itu rukun. Ya, kalau wajib hajinya apabila ditinggalkan sah hajinya tetapi harus bayar dam. Ya, seperti misalnya tidak mabit di Muzdalifah ya, atau tidak
mabit di Mina, ya, tidak melontar jumroh itu wajib haji. Ya, itu bisa itu kalau ditinggalkan wajib bayar dam. Tapi kalau kita bisa laksanakan, kenapa ditinggalkan, kan gitu. Karena sekarang ada travel yang bikin paket itu misalnya tanpa dia mabit di Muzdalifah. Dari Arafah dia jor langsung balik ke Mekah. Jamaahnya bayar dam. Ya, tapi sah hajinya sah karena dia bayar dam. Ya, tapi kan kita ingin bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan haji. Ya, kita ikutin apa yang sudah dicontohkan. Baik, lanjut. Nah, ini diagram perjalanannya. Ya, kemarin kalau nggak salah sudah dibagikan. Ya, ada rundown acara dan di belakangnya itu ada rencana perjalanan. Nah, itu bisa dilihat. Ya, di bawah rundown acara itu ada rencana perjalanan haji. Ya, perjalanan itu sebentar. Ya. Insya Allah kita ada keberangkatan itu dari Surabaya, Jakarta, ada dari Ujung Pandang, ada dari Banjarmasin, juga ada dari Palembang ya. Di Palembang, nanti Palembang ke Jakarta. Kalau yang daerah biasanya kita nanti, jadi kita keberangkatan ini ada 2 embarkasi, Jakarta dan Denpasar ya. Jadi sekarang ini sudah banyak penerbangan dari Timur Tengah itu sudah lewat Denpasar. Ya, ada Saudia, ada Emirat, Etihad, Qatar dan juga Turkish Air. Itu sudah langsung ke Denpasar ya, tanpa lewat Jakarta, tapi langsung ke misalnya kalau dia Emirat, Denpasar langsung Dubai. Ya, insya Allah kita pakai Emirates ya, baik dari Jakarta maupun dari Denpasar kita pakai Emirates. Kemudian menuju Jeddah ya via Dubai ya tentunya. Menuju Jeddah, nanti dari Jeddah kita akan pakai bus ke Mekah, ke rumah transit dulu kita. Ya, mungkin di sini saya sedikit jelaskan kenapa kita pakai rumah transit. Ya, tidak ke hotel. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu dalam haji itu ada namanya Ta'limatul Hajj ya. Hotel itu dijual per periode. Ya, dari tanggal 25. Kalau di bawah tanggal 25 Zulqa'dah masih dijual harian. Nah, dari tanggal 25 ke tanggal 4 Zulhijjah itu satu periode. Tanggal 4 Zulhijjah sampai 14 atau sampai 15 Zulhijjah itu satu periode. 15 ke 20 satu periode. Setelah tanggal 20 baru dijual harian. Nah, yang paling mahal di Mekah itu tanggal 4 sampai 14 Zulhijjah. Karena itu masa haji. Ya, itu harga hotel kalau kita pakai hotelnya itu di Mekah itu tanggal 15 sampai 20 itu harga perkiraannya 15.000 real. Satu kamar. Ya, 15.000 real satu kamar. Tapi kalau dari tanggal 14 sampai 14 Zulhijjah atau 15 Zulhijjah itu kisarannya 90 sampai 100.000 real. Ya, berkali-kali lipat. Ya, itu biasanya dipakai oleh travel besar misalnya kayak Maktur atau Al-Amin. Ya, tapi jualannya kan sudah di atas 40.000. Ya, kalau kita jualan hanya sekitar di bawah 20.000. Ya, jadi jauh lebih murah. Ya, sehingga dari tanggal 14, dari tanggal 4 sampai 15 itu kita nggak pakai hotel di Mekah, kita pakai hotel transit ya untuk mengurangi biaya tadi ya, untuk mengurangi biaya nanti kita hotelnya masuk setelah haji tanggal 15 ya. Ya, dan hampir 95% travel di Indonesia menggunakan sistem ini. Jadi di rumah transit berada dari tanggal 1 sampai 15 Zulhijjah ya. Baik, nanti kita selama ketika ke rumah transit, kita nanti ada waktu untuk umroh dulu, umroh wajibnya ya. Nah, setelah itu baru kemudian istirahat sampai pelaksanaan haji. Kemudian setelah itu tanggal 8 kita mulai pelaksanaan haji sampai tanggal 13. Ya, Arafah Mina, Armina ini Arafah Mina. Kemudian dari sana kita kembali lagi ke rumah transit. Kenapa enggak langsung ke Hotel Mekah? Nah, karena Hotel Mekahnya nanti baru tanggal 15. Ya, kita keluar tanggal 13, berarti ada 2 hari lagi di rumah transit. Setelah itu baru kita ke Mekah. Di Mekah kita kurang lebih 5 malam ya, 6 hari 5 malam. Kemudian di Madinah kurang lebih 4 hari.
ya. Kemudian baru kita pulang lewat Denpasar, lewat Jeddah ya. Jeddah ada yang ke Jakarta, ada yang ke Denpasar. Nanti setelah dari Denpasar atau Jakarta baru kembali ke Surabaya, Ujung Pandang, Banjarmasin. Ya, jamaah yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan dari Kalimantan, Sulawesi itu insya Allah berangkat dari Denpasar. Ya, jamaah dari Sumatera dan Jawa Barat berangkat dari Jakarta insya Allah. Ya, seperti itu. Baik, ini perjalanan hajinya. Ya, berangkat insya Allah kita tanggal 28 Mei. Ya, tanggal 28 Mei. Kalau nanti di slide berikutnya ada jadwal penerbangannya kita sampaikan ya. Berangkat insya Allah tanggal 28 Mei. Kita berada di rumah transit tanggal 2 Zulhijjah sampai 8 Zulhijjah ya, atau 29 Mei sampai 4 Juni. Kemudian haji, ini pelaksanaan haji tanggal 8 sampai 13. Kemudian kembali ke hotel transit, kemudian di Hotel Mekah, kemudian ke Hotel Madinah, kemudian kepulangan tanggal 20 Juni. Ya. Baik, ini hotelnya. Insya Allah di Mekah kita di Hajar Movenpick. Ada yang tahu posisinya di mana Hajar Movenpick? Ini ada banyak tower ini ya. Ini namanya Abraj Al Bait, bukan Zamzam Tower. Ya, Zamzam Tower itu yang ini. Ini kenapa disebut Zamzam Tower? Karena Zamzam Tower yang pertama buka. Jadi orang tahunya ini Zamzam Tower, padahal ini Abraj Al Bait. Di sini ada kurang lebih 10 hotel. Ya, kita pakai Hajar Movenpick itu yang pojok sini. Jadi kalau kita dari Haram masuk ke arah kiri dia, kiri belakang. Ya, ini yang di pojok ini. Itu Hajar Movenpick. Ya. Baik, kemudian kalau di Madinah kita di Dar Al Iman Intercontinental. Ini langsung posisinya depan masjid, ya, langsung depan masjid, ya, insya Allah. Baik, itu di perjalanan. Nah, ini yang Jakarta, tanggal 28 Mei. Ya, jadi berangkatnya tanggal 29 Mei jam 00.25 sehingga 4 jam sebelum berangkat sudah ada di bandara jam 8 malam. Ya, Terminal 3 pintu 1. Ya. Ini penerbangannya 29 Mei 00.25 sampai jam 5.35. Dubai Jeddah jam 6.55 jam 8.45. Ini kurang lebih hanya 1 jam 20 menit ya. Transitnya hanya 1 jam 20 menit ya. Untuk yang dari Jakarta. Nah, ini dari Denpasar ya. Dari Denpasar nanti tanggal 28 jam 19.45 tiba 00.50. Nah, dari Dubai Jeddahnya ini kita bareng nanti sama yang dari Jakarta. Satu pesawat ya. Satu pesawat sama yang dari Jakarta. Jadi hanya beda berangkatnya dari Denpasar sama dari Jakarta ke Dubai. Tapi dari Dubai Jeddah itu kita bareng tanggal 29 Mei jam 6.55, tibanya jam 8.45 pagi. Ya. Baik, persiapan sebelum berangkat. Bapak-bapak, ibu-ibu, hal-hal yang perlu disiapkan sebelum kita berangkat ya. Penyiapan koper, tas troli, tas tenteng, ransel. Ya, nanti kita akan kasih, ini enggak, contoh kopernya belum dibawa ya. Nanti di manasik kedua nanti insya Allah kita sampaikan dan insya Allah sudah kita kirimkan. Nah, saat ini memang perlengkapan belum ada yang siap ya. Jadi belum ada yang bisa dibagikan. Penyiapan kebutuhan pribadi ya, pakaian, alat mandi, obat-obatan ya. Bapak-bapak, ibu-ibu khususnya obat ya, mungkin kemarin sudah disampaikan oleh dokternya. Ya, obat-obat umum ya, misalnya obat flu, obat pusing ya, itu kita bawakan ya, kita bawa dari Indonesia. Tapi kalau ada obat khusus ya, terutama yang penyakitnya komorbid kayak gula, jantung ya, itu bawa sendiri ya. Nanti lapor sama dokter pribadinya masing-masing. Pak, saya mau haji selama 1 bulan. Obatnya berapa yang harus saya bawa? Apa saja? Ya, itu obat pribadi harus bawa sendiri. Ya, kalau obat-obat lain yang umum, flu, obat batuk,
Batuk terutama itu biasanya paling banyak tuh. Di sana itu katanya yang nggak batuk hanya onta. Kalau manusia pasti insya Allah mudah-mudahan kita sehat ya. Insya Allah mudah-mudahan kita sehat. Saya juga pernah pulang haji batuk tuh 3 bulan baru hilang. Ya, jadi siapkan fisik ya sebelum berangkat itu siapkan fisik. Menyiapkan pakaian ihram dan lainnya. Kemudian tidak membawa benda tajam cairan ke atas pesawat. Ya. Kemudian persiapan lainnya fisik, kesehatan, mental. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu dari sekarang siapkan fisiknya. Ya, belajar jalan. Ya, setiap pagi jalan. Ya, ada orang yang malas keluar rumah, jalan di dalam rumah saja. Ya, dari depan ke belakang terus setengah jam paling enggak. Ya, itu kemudian kesehatannya. Ya, mulai sekarang makanannya dijaga. Ya, kurangin goreng-gorengan, santan. Ya, makanan yang sehat, banyakin buah-buahan, sayuran, ya supaya kita di sana eh, daya tahan tubuh kita kuat. Karena di sana banyak sekali kita berkumpul ya dengan orang-orang yang dari seluruh dunia, ya banyak virus ya, makanya kita harus suntik meningitis. Kenapa? Karena ada virus meningitis yang dibawa oleh dari negara lain, ya. Dan itu berbahaya ya, meningitis itu mematikan ya, lebih 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 mematikan daripada COVID ya. Kalau sudah kena meningitis itu bahaya karena yang kena itu selaput otak ya, selaput otak. Kemudian mentalnya ya, semalam sudah diajarkan oleh motivator kita, siapkan mental bahwa kita siap menghadapi hal-hal yang baru ya, siapkan mental kita untuk beradaptasi insya Allah. Baik, persiapan keberangkatan. Kalau tadi sebelum berangkat ini keberangkatannya membawa tas tenteng dan tas paspor. Ya nanti, sebelum keberangkatan saya akan jelaskan lebih jelas lagi, lebih detail lagi apa saja yang dibawa nanti ke bandara. Karena kita nanti akan mikot di atas pesawat untuk umroh. Ya, mikotnya di atas pesawat sebelum mendarat. Ya, jadi harus bawa ihram. Ya, kalau yang ibu-ibunya gampang, pakaiannya tertutup semua, insya Allah sudah bisa jadi pakaian ihram. Tapi kalau laki-lakinya harus pakai 2 lembar kain dan sabuk saja. Ya. Kemudian menyiapkan kain ihram, ya. Terus obat-obatan pribadi dan buku manasik ya. Tadi saya sudah bilang obat-obatan pribadi itu disiapkan sendiri ya. Mengenakan batik haji nasional. Nah ini memang aturan dari Kemenak ya. Sudah diberikan, nanti kita berikan batik hajinya kita berikan. Tapi untuk keberangkatan dan kepulangan ini wajib dipakai ya. Kumpul bandara minimal 4 jam sebelumnya. Ya jangan sampai telat Bapak-bapak Ibu ya. Karena ini perjalanannya satu memang kita penerbangannya jauh ya. Kalau kita beli tiket baru mahal. Yang kedua ini musim haji. Ya belum tentu kita dapat tiket full semua. Ya jadi hati-hati supaya kita minimal 4 jam sudah di bandara ya supaya tidak ketinggalan pesawat, takut macet di jalan dan lain sebagainya. Baik, informasi mengenai bagasi, koper ya. Nanti ada pemeriksaan bagasi di airport ya. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu supaya lebih gampang, sebelum berangkat itu dikumpul kopernya di travel. Ya, sehingga kita bisa check-in kan lebih dulu. Tinggal bapak-bapak, ibu-ibu ketika nyampe di bandara itu memang diwajibkan untuk mengecek barangnya masing-masing. Karena untuk memastikan bahwa kopernya ada. Ya, dan memastikan bahwa memang itu kopernya bapak-bapak, ibu-ibu ya. Masing-masing dicekin masing-masing. Ya. Sebenarnya aturan penerbangan itu setiap orang harus check-in sendiri-sendiri. Ya, tapi kami negokan supaya bisa check-in per grup ya. Tapi nanti di Jeddah ketika kepulangan itu sudah tidak bisa lagi seperti kita. Ketika di Jeddah waktu mau pulang bapak-bapak ibu-ibu mesti check-in masing-masing. Ya. Bisa sekeluarga misalnya ada suami istri berdua atau sekeluarga berlima itu masih bisa. Ya, tapi kalau check-in grup sudah tidak boleh lagi. Di Jeddah sudah tidak ada check-in grup. Jadi harus masing-masing. Ini pengaman koper ya. Koper kalau diamankan dengan sabuk koper boleh ya. Yang tidak boleh itu ini. Nggak boleh lagi pakai jaring ya atau digembok ya. Gemboknya pasti nanti akan diputus ya.
Kalau ada pemeriksaan susah nanti ini. Ya, jadi ini nggak boleh. Yang boleh pakai sabuk. Ya. Kemudian tidak boleh membawa benda cair lebih 100 mili. Ya. Boleh bawa sampo, bawa sabun cair, bawa parfum dan lain sebagainya, tapi dimasukkan dalam bagasi, koper yang dimasukkan ke bagasi. Ya, tapi kalau ke atas pesawat, bawa tas paspor atau tas tenteng, benda cair ini tidak boleh masuk ke atas pesawat. Ya, dimasukkan ke dalam bagasi. Ya, kalau mau bawa minyak angin boleh, tapi yang kecil aja misalnya 50 mili itu boleh dibawa ya. Tapi kalau mau bawa banyak, taruh di bagasi. Ya, masukkan dalam koper bagasi. Baik, ini juga power bank. Ya, power bank bahkan tahun kemarin itu dibatasi tidak boleh 20 mAh, hanya boleh 10, maksimal 10 mAh. Ya, padahal aturannya sebenarnya boleh 20, yang tidak boleh 32. Tapi tahun lalu Emirat membatasi hanya 10.000 mAh. Ya, hanya 10.000 mAh, tapi boleh bawa 2. Boleh bawa 2. Baik, ini detail perjalanannya ya. Tanggal 29 Mei kita sampai di Jeddah ya. Dari Jeddah kita akan ke Mekah menuju rumah transit. Baik. Apa yang dilakukan di airport Jeddah? Mengikuti proses ya. Yang pertama kali dicek itu meningitis. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau enggak suntik meningitis dipulangin. Enggak. Ya, saya dulu pernah tidak suntik meningitis, sampai di Jeddah dikasih pil 2. Satu pil 500 mili, jadi 2 1000 mili, disuruh minum. Jadi nggak ada masalah. Ya, kalau belum suntik meningitis nggak apa-apa, tapi sekarang Dinas Kesehatan mewajibkan suntiknya di sini. Karena kenapa? Ada masa inkubasi. Masa inkubasi itu antara 7 sampai 10 hari. Ya, kalau bapak-bapak ibu kurang sehat dalam masa inkubasi nanti malah sakit. Ya, dalam untuk kena vaksin meningitis ini. Ya, tapi kalau kita sehat insya Allah nggak ada masalah. Ya, sehingga sebaiknya meningitis minimal sebulan sebelum berangkat. Karena meningitis itu berlaku 2 tahun, bahkan ada yang 3 tahun. Ya. Baru kemudian imigrasi. Ya, setelah imigrasi kemudian tas kita akan diperiksa oleh bea cukai di sana. Ya, baru kemudian kita mengurus bus. Nagabah ini kalau di sini Damri ya. Jadi di sana disebut Nagabah, perusahaan bus yang mengatur perjalanan nanti. Kemudian kita menuju Mekah dengan bus AC. Kalau dulu kita antri panjang ya, bisa 4 jam, paling cepat 2 jam. Insya Allah kalau setelah tahun-tahun kemarin, setelah pandemi ini cepat ya. Yang penting kita cepat keluar dari bandara, busnya sudah langsung, jadi langsung naik bus. Kalau dulu kita ngurus dulu ada tiket Nagabah ya. Kalau sekarang sudah tidak ada pakai tiket lagi, semua sudah elektronik. Ya, sehingga kita keluar dari bandara sudah langsung ke parkiran bus, sudah langsung naik bus. Setelah naik bus baru kemudian paspor dikumpulkan. Ya, kalau dulu enggak, kumpul paspor dulu, dikasih tiket segala macam, baru busnya dipanggil. Nah, kalau sekarang sudah gampang, ketika keluar sudah naik bus, tinggal nanti paspor diambil, dibuatkan surat jalan, kemudian kita jalan. Insya Allah lebih gampang. Tiba di Mekah, ya, lapor maktab dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu, setelah tiba di Jeddah, keluar dari imigrasi, kemudian naik bus, paspor akan diambil oleh petugas, kemudian diserahkan ke supir. Sejak itu bapak-bapak, ibu-ibu sudah tidak pegang paspor lagi. Ya, paspor nanti akan diserahkan ke maktab. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu nanti akan diganti dengan atribut yang lain. Kalau dari travel dari sini kita nanti akan kasih ID card. Ya, nanti di ID card itu akan ada nama hotel kita apa di Mekah, di Madinah, di rumah transit. Kemudian petugasnya siapa yang bisa dihubungi. Biasanya nomor saya pasti ada di situ. Ya, siapa bisa dihubungi. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu mudah-mudahan tidak terjadi tersesat atau salah jalan, tunjukkan saja itu. Ya, itu di situ sudah ada nomor-nomornya. Nomor paspor ibu juga sudah ada di situ. Ya. Kemudian check-in apartemen ya, setelah dari maktab kemudian kita, tapi sekarang biasanya kita tidak harus lapor ke maktab dulu. Kita langsung ke apartemen, nanti orang maktabnya yang datang ambil paspor. Ya, seperti itu. Lebih gampang.
Kemudian mohon bersabar, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sekali lagi ini bukan trik dari travel untuk supaya Bapak-bapak Ibu sabar, ya. Yang jelas begini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, apabila ada hal, ada masalah atau apapun atau mau komplain, ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu langsung ke kami, ya. Siapapun petugasnya yang ada langsung sampaikan, Pak, AC saya mati, ya, atau nanti ada air galon di setiap lantai, air galonnya habis, lapor saja. Nanti kita kalau nggak salah sudah ada grupnya, ya, grup haji, lapor saja di situ langsung. Galon lantai 4 habis, tolong diisi. Nanti ada petugasnya yang langsung isi. Ya. Tapi insya Allah tetap setiap pagi atau sore akan diperiksa kosong atau enggak. Tapi kan kadang-kadang habis duluan, ya belum di. Nah itu tolong langsung lapor. Kemudian kalau ada masalah apa yang lain sebagainya, tolong lapor ke Ustadz atau ke saya, ya terutama ke saya, ya sehingga masalah bisa langsung diselesaikan, ya jangan sampai jangan sampai gerundel di belakang, ya kalau gerundel di belakang nanti bapak-bapak ibu-ibu pelaksanaan hajinya nggak khusyuk, travelnya nggak bener ini, ya kemudian ya pokoknya masalah harus bapak-bapak ibu-ibu dalam pelaksanaan haji supaya tidak bawa masalah, ya sampaikan apa saja yang menjadi permasalahan, ya apapun, ya. Kadang-kadang ada masalah rumah tangga, suami istri tahu-tahu berantem, ya. Ngomong sama Ustadz, ya supaya bisa diselesaikan. Kita perlu penanganan orang lain, ya. Perlu bantuan orang lain untuk menyelesaikan masalah kita. Melaksanakan ibadah umroh, ya. Jadi kita tiba di Jeddah tadi sudah ihram, ya, ihramnya di atas pesawat. Kemudian kita berangkat ke Mekah, nanti sampai Mekah kita check-in dulu, masuk ke kamar rumah transit. Yang mau mandi lagi silahkan, ya, tapi jangan pakai sabun, ya, karena tidak boleh pakai wangi-wangian, ya. Kalau mau memperbaharui wudhu silakan perbaharui wudhu, hati-hati dengan sabun, ya, sabunnya karena ada wanginya, ya. Kemudian juga hati-hati dengan tisu basah itu ada wanginya, ya, hati-hati, ya. Jadi nanti kita akan umroh dulu, nanti kembali lagi ke rumah transit. Baik, tips. Siapkan fisik dan perbekalan. Tadi saya sudah sampaikan, Bapak-bapak, Ibu-ibu mulai belajar olahraga, jalan, ya. Karena di sana kita haji itu tadi saya bilang antri, yang kedua capek. Haji itu capek. Dalam antrinya aja capek, ya. Antri masuk hotel, antri lift, antri kadang kita juga antri kamar mandi, ya. Capek, ya. Capeknya lagi kita tawaf keliling, ya. Kalau pas umroh Bu, tawafnya enak Bu. Mungkin setengah jam, 1 jam selesai. Tapi pas haji bisa 2 jam. Ya, belum sa'inya. Sa'inya lebih panjang. Ya, sa'i itu hampir 500 meter, setengah kilo. Kalau 7 kali berarti 3,5 kilo. Tawafnya juga begitu. Tawafnya mungkin lebih pendek, tapi penuhnya kita nggak bisa cepat. Ya, bahkan dalam tawaf ifadah nanti mungkin lebih padat lagi, ya. Kita kadang-kadang bau keringatnya orang dan lain sebagainya, ya. Tolong sabar di situ, ya. Siapkan perbekalan, ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Bekal yang paling bagus adalah takwa, ya. Berbekal takwa menggapai haji mabrur insya Allah. Baik, menggunakan waktu sebaik mungkin. Nah, ini perlu saya sampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu, kita mau berhaji menyediakan waktu, ya. Kita sudah antri 7 tahun, 6 tahun mungkin, ya. Menyiapkan waktu untuk berhaji, ya. Sampai di sana jangan sia-siakan waktunya, ya. Pergunakan sebaik mungkin, yang pertama untuk ibadah, ya. Pergunakan sebaik mungkin untuk beribadah. Ada tausiah, ada majelis, ikuti. Ya, insya Allah kita menambah ilmu di situ. Kemudian waktu sholat, terutama waktu sholat. Bapak-bapak, ibu-ibu di Mekah itu, ya, pintu masuk Masjidil Haram itu 1 jam sebelum azan sudah ditutup. 1 jam sebelum azan sudah ditutup. Kalau mau masuk di dalam berarti sebelum 1 jam harus sudah jalan. Kita nggak ada kerjaan di situ, yang ada kita kerjaan hanya menunggu sholat, ya kan? Jangan hanya habiskan waktu di kamar, ya, tapi siapkan kita waktu untuk beribadah, ya. Jadi apa manfaatnya kita lebih awal masuk masjid? Yang satu,
kita bisa dapat di dalam. Yang kedua, kita tidak berdesak-desakan nanti masuk ke dalam. Ya. Yang ketiga, kita punya waktu, bisa sholat tahiyatul masjid, bisa ngaji. Ya. Tadi Ustazah Kamdina sudah sampaikan eh, apa namanya? Kita bisa hatam berkali-kali nanti di sana. Ya. Bayangkan pahalanya kita digandakan di Mekah itu 100.000 kali lipat. Ya, dengan kita beribadah di tanah air. Ya. Jadi pergunakan waktu sebaik mungkin. Juga nanti saya ada trik begini. Juga keluar masjid, ya. Jangan ketika sudah salam terus langsung pulang, ya. Karena kenapa? Nanti pasti berdesak-desakan. Penuh orang mau pulang. Ada sholat jenazah, ya. Pahalanya berapa dibilang sholat jenazah? 1 kirot, ya. 1 kirot berapa? Emas sebesar gunung Uhud. Itu 1 kirot. Ya. Yang kedua, kita bisa ngaji, ya, membanyak banyak apa namanya. Sekarang di Masjid Nabawi itu ada majelis yang ustadznya itu orang Indonesia, berbahasa Indonesia. Ya, yang bapak-bapak itu bisa mengikuti. Ya, nanti kalau nggak salah dari pintu 18. Tapi nanti saya pastikan lagi, kadang-kadang pindah-pindah. Ya, itu bisa diikuti. Baik, antri jangan berdesak-desakan ya, sabar. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu tadi saya sudah sampaikan lebih awal pulang, lebih akhir pulang. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu dalam hotel pun karena antri ya, kalau kita berangkat lebih awal, insya Allah tidak antri. Begitu juga kita pulang, ya, insya Allah sudah tidak antri. Jangan khawatir makanan kurang. Ya, hotel paling takut ketika haji makanan habis. Karena kenapa? Bisa ditutup hotelnya nanti sama Kementerian Haji. Jadi dia pasti berlimpah makanan disiapkan. Ya. Baik, hindari bicara yang tidak bermanfaat. Ya, bahwa ini tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa jika ada permasalahan tolong sampaikan ke kami. Ya, sehingga nanti bapak-bapak, ibu-ibu tidak menahan atau gerundel dalam hati. Ya, kadang kalau mau bicarakan atau mencari kejelekan travel pasti banyak. Banyak bapak bisa dapat. Ya, kalau dikorek-korek pasti banyak. Wah, travelnya begini, ini, anu segala macam. Akhirnya apa? Kita jadi nggak khusyuk, kita jadi ngedumel sendiri. Ya, tapi kalau kita sampaikan ke Pak, ini adalah masalah begini, 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 insya Allah kita selesaikan. Ya, semua hal bisa diselesaikan. Dan juga daripada ngobrol-ngobrol yang nggak enak, mending ikutin tausiah atau ngobrol sama ustadznya dan lain sebagainya. Ya, daripada kita ngomongin orang. Baik, sampaikan ke petugas jika ada masalah. Ya, ini perlu sekali. Baik, jaga kondisi stamina. Bapak-bapak, ibu-ibu di sana jangan sampai tidak makan. Ya, insya Allah kalau di hotel, kalau di transit, insya Allah yang masak itu orang Madura. Ya, makanannya biasanya sedap-sedap. Insya Allah sesuai, artinya masuk selera kita. Tapi nanti kita juga ada buah, ya kita siapkan roti dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai tidak makan karena biasanya ada yang kangen sama cucunya, terus malas makan, gak enak makan dan lain sebagainya. Ya. Kemudian jaga stamina, ya banyak minum di sana karena panas. Jadi Bapak Ibu sekarang kondisinya di sana kalau pas hajian kita itu masih musim panas, ya masih Juni Juli itu masih panas, Mei Juni Juli itu panas, ya. Mengikuti acara dan update informasi, ya nanti khususnya sebelum haji itu nanti kita setiap waktu ada tausiah, ada pemantapan nasik. Ya, selalu ikuti, nanti juga ada update informasi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jangan khawatir di sana, nanti setiap sebelum ada kegiatan kita selalu umumkan. Ya, misalnya besok kita mau ke Mina Tarwiyah, kita akan umumkan jam berapa berangkat, apa saja yang perlu dibawa, ya, apa saja yang kita lakukan di Mina, itu nanti kita sampaikan. Ya, per hari kita akan sampaikan. Ya, jadi mohon selalu diikuti. Ya. Baik, hal-hal yang perlu diperhatikan. Pertama, ID card selalu dipergunakan. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mudah-mudahan kita enggak ada yang tersesat ya atau salah jalan. Jadi ID card selalu dibawa. Dan ini pun pernah kejadian karena tahun lalu tuh banyak visa ziarah atau selain haji.
Ya, ada jamaah haji yang memang dia jamaah haji, tapi karena dia berkumpul dengan orang-orang ziarah, dia ikut ditangkap. Bahkan sampai tidak melaksanakan haji. Ya. Jadi hati-hati, ID card-nya selalu digunakan. Membawa kartu nama hotel. Ya, nanti ketika kita check-in di Movenpick dan juga di Dariman akan dikasih kartu nama hotel. Memperhatikan letak hotel. Ya, ini perlu nih. Ya, karena di mana di Mekah itu kan towernya banyak tuh. Ya, yang mana towernya? Ya, itu harus diperhatikan. Kemudian di Madinah juga gitu. Hotel di sana kan bentuknya sama tuh, kotak-kotak. Ya, ada yang pakai bahasa Arab lagi. Nanti nggak tahu. Tapi tolong dihafal. Biasanya yang dihafal tuh pintu pintu masuk ke halaman masjid. Jadi nomor pintu tuh ada dua, nomor pintu halaman masjid sama nomor eh, pintu masjid. Ya, beda-beda. Kalau pintu halaman masjid nomornya besar-besar di atas 100. Tapi pintu masjid itu nomornya kecil-kecil. Biasanya kita itu bisa di pintu antara eh, kalau nggak salah antara 15 sampai 20. Ya, itu pintu untuk eh, hotel kita di Madinah. Ya. Kemudian selalu membaca pengumuman ya Bapak-bapak Ibu-ibu kadang-kadang eh, jamaah berpendapat ini pengumumannya sama, padahal kita sering pengumuman itu sudah diganti-ganti, ya. Pengumuman mau ziarah, pengumuman mau ada kegiatan dan lain sebagainya. Ya, tolong selalu dibaca. Mengikuti seluruh kegiatan. Ya. Baik, kita akan berada di transit dari tanggal 2 Zulhijjah sampai 8 Zulhijjah, kurang lebih 6 hari. Ya, istirahat dan persiapan pelaksanaan ibadah haji. Bapak-bapak, ibu-ibu, kami karantina. Ya, kami mohon maaf bahwa selama di sini ya kami tidak menyarankan Bapak Ibu untuk ke Masjidil Haram. Ya, tidak ke Masjidil Haram ya. Pertama, Bapak-bapak, Ibu-ibu nanti ada waktu. Kita tinggal di Mekah setelah haji selama 6 hari. Ya, ada waktu nanti di Mekah. Ya. Yang kedua, ya, kalaupun yang kedua kita persiapan haji. Ya, persiapan haji kita adakan manasik hampir setiap hari. Ya, pemantapan manasik hampir setiap hari. Yang ketiga, Bapak-bapak Ibu jika memaksakan ke Mekah, ya, terus terang kami tidak bisa menyiapkan petugas karena petugas kami akan kami siapkan untuk berada di rumah transit, ya. Kalaupun tetap mau ke Masjidil Haram, ya, satu, ya, taksi pasti mahal, ya, taksi menuju Masjidil Haram mahal. Yang kedua, jalan menuju Masjidil Haram sudah ditutup. Jadi kita pun kalau naik taksi mungkin diturunkan 2 kilo sebelumnya. Ya, kita akan jalan ke dalam masjid, ke menuju ke haram. Pulangnya juga begitu, akan keluar jauh. Ya, karena kenapa? Wilayah Masjidil Haram sudah ditutup untuk taksi. Ya, sehingga Bapak menghabiskan waktu, menghabiskan uang, ya, menghabiskan tenaga, ya. Akhirnya nanti pelaksanaan hajinya capek. Ya, kondisinya turun. Jadi mohon maaf kita karantina di sini. Ya, kita karantina supaya kita siap untuk berhaji. Ya, kemudian memperbanyak ibadah. Sholat 5 waktu kita tetap berjamaah di tempat transit karena nanti ada musolanya. Ya, dan di situ juga nanti kita adakan pemantapan manasik. Mengikuti pemantapan manasik dan tausiah. Ya. Baik, menahan diri dan menghindari percakapan yang tidak penting. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, eh, ini saya ulang-ulang terus karena memang di sinilah kadang-kadang kita kebablasan, ya ngobrol sana sini, akhirnya ngobrolnya yang enggak. Baik, prosesi haji, ya tanggal 8 Zulhijjah kita mulai tarwiyah. Ya, tarwiyah ini sebenarnya sunnah tapi insya Allah kita lakukan, ya kita mengikuti Rasulullah SAW dan kita usahakan full tarwiyahnya. Ya, kalau full tarwiyah itu 5 kali sholat, ya 1 hari 5 kali sholat mulai zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya, subuh kita harus sudah berangkat, setelah subuh harus sudah berangkat ke Arafah karena Arafah zuhur sudah dimulai. Kemudian wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Ya. Baik, kemudian tanggal 10
kita mabit di Muzdalifah. Bisa juga langsung ke Mekah Tawaf Ifadah, tapi nanti kita lihat kondisi di lapangan. Kemudian sa'i haji, tahallul dan melontar Aqabah. Ya. Bisa juga ini nanti kita misalnya mabit Muzdalifah terus ke Mina dulu melontar Aqabah baru tahallul. Ya, jadi ini ada beberapa kegiatan yang mana kita dulukan nggak ada masalah, tapi nanti insya Allah mudah-mudahan kita aturkan dengan Ustadz yang mana yang akan kita laksanakan dulu. Kemudian 11 sampai 13 Zulhijjah melontar jumrah ula wusta Aqabah. Ya, kita berada di Mina selama kurang lebih 3 hari. 11, 12, 13. Tanggal 13 baru kita keluar. Baik. Kita akan melaksanakan haji pada tanggal 8 Zulhijjah, memulainya dengan tarwiyah ya, tanggal 8. Persiapan ya, nanti ini kita jelaskan lagi saat mau berangkat ke Mina ya. Mempersiapkan segala keperluan apa saja yang dibawa, hanya membawa tas tenteng, tas ransel, dan tas paspor. Jadi kita nggak bisa bawa koper ya, nggak ada tempat nanti ya. Karena bapak-bapak, ibu-ibu di Mina itu ya, kasur satu dengan yang lainnya itu dempet. Ya. Bahkan kasur itu kalau nggak salah hanya 80 cm, tidak sampai 100, tidak sampai 1 meter. 80 cm. Jadi aturan Kementerian Haji itu ukuran kasur di Mina itu 1 kali 1 meter. 1 kali 1 meter. Tapi dia nggak berukuran segi 4 1 kali 1, tapi 80 kali mungkin 120 gitu. Ya, ukuran seperti itu dan itu dempet. Satu dengan yang lainnya itu dempet sehingga kita tidak ada tempat untuk naruh koper. Ya, yang makanya yang kita bawa alternatifnya adalah ransel atau tas tenteng ya. Kemudian membawa perlengkapan sholat, buku doa dan panduan manasik ya. Membawa perlengkapan mandi dan obat ya. Jadi tetap karena kita tinggal di Mina kurang lebih 3 malam ya. Dari mulai tanggal 10, 11, 12, 13, 3 malam itu kita perlu peralatan mandi ya. Itu dibawa sendiri ya. Nanti kita siapkan ada ransel juga tas tenteng. Baik, dari tempat transit kita ke Mina mengenakan pakaian ihram dan niat ihram haji dari rumah transit. Ya, kalau tadi kita dari Dubai kita niat untuk umroh. Ya, dari rumah transit kita niat untuk haji. Labbaik Allahumma hajjan. Ya, haji saja ya. Dan nanti insya Allah kita menuju Mina dengan bus. Kalau usahakan lebih baik ya kita bersama-sama atau bersama-sama melafazkan niat ihram di atas mobil, di atas bus. Satu, supaya ada kebersamaan dan semuanya bisa tidak ada yang terlupa. Yang kedua, memang dulu Rasulullah SAW ketika mau berhaji, beliau naik di atas untanya dulu, baru kemudian berniat. Kemudian tiba di Mina untuk tariyah. Selama di Mina kita nggak ada kegiatan ya, hanya istirahat. Ya, kalau dulu Rasulullah SAW ke Mina itu hanya mengisi air untuk dibawa ke Arafah. Ya. Jadi nggak ada kegiatan, jadi kita hanya makan, tidur, makan dan tidur. Berangkat menuju Arafah, ya. Kemudian hanya membawa perlengkapan sholat dan buku doa. Jadi nanti tas-tasnya atau baju ganti dan peralatan mandi ditaruh di Mina. Ya, ke Arafah nggak bawa apa-apa. Ya, ke Arafah nggak bawa apa-apa, hanya membawa perlengkapan sholat, buku doa dan manasik saja. Baik, Al-Hajju Arafah. Ya, haji itu wukuf di Arafah. Nah, melaksanakan sholat zuhur dan asar berjamaah, jamak qashar. Ya, di jamak qashar dulu kita sholat, kemudian mendengarkan khutbah Arafah. Ya, sebenarnya khutbah Arafah itu nanti di Masjid Namira ya, tapi ya kita mungkin tausiah ya, tausiah mendengar karena nggak kedengeran itu kalau di Namira. Memperbanyak ibadah, zikir dan doa. Menuju Muzdalifah setelah matahari terbenam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita melaksanakan haji atau wukuf di Arafah hanya sekitar 6 jam ya. Mulai dari tergelincir matahari ya, zuhur sampai terbenam matahari. Maka gunakan waktu sebaik-baiknya untuk berdoa. Ya, di situ semua doa kita insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, menuju Muzdalifah setelah matahari terbenam.
Muzdalifah tanggal 10 Zulhijjah. Jadi eh, dalam bulan Hijriyah pergantian hari itu dimulai pada saat maghrib, ya. Jadi tanggal 10, nah, ketika kita sudah maghrib di Arafah itu sudah masuk tanggal 10 Zulhijjah. Nah, kita wukuf dan ambil batu di Muzdalifah, kemudian langsung menuju Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Ini jika memungkinkan, ya. Jika memungkinkan, jika tidak ya kita ke Mina dulu untuk lontar Aqabah. Ini ke Mina untuk lontar Aqabah. Kemudian tahalul awal atau tahalul tsani jika telah melaksanakan ketiganya. Ya, kalau sudah lontar Aqabah, kalau sudah ifadah, kemudian sudah tahalul tsani. Ya. Baik, kita lanjut. Nah, di Mina kita tanggal 11 sampai 13. Berada di Mina selama hari-hari tasyrik, melontar jumlah ula wustu Aqabah. Bapak-bapak, ibu-ibu, pelontaran ini nanti akan diatur oleh maktab. Kita akan diatur waktunya. Tidak boleh mau-maunya kita sendiri. Ya, jadi nanti diatur, biasanya kita minta sore setelah asar. Ya, setelah asar kita berangkat, nanti sampai di tenda sudah sebelum maghrib bahkan. Ya, sebelum maghrib kita bisa agak lowong, ya, tidak terlalu panas, tidak terlalu ramai. Ya, insya Allah kita atur seperti itu. Kemudian melaksanakan sholat fardu dengan qashar tapi tidak dijamak. Jadi sholat zuhurnya 2 rakaat di waktu zuhur, sholat asar 2 rakaat di waktu asar, sholat isya 2 rakaat di waktu isya. Subuh dan maghribnya seperti biasa, ya, nggak bisa dikosor. Kenapa begitu? Ya, kenapa dikosor tapi tidak dijamak? Karena ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Kita hanya mengikuti saja, ya. Memperbanyak ibadah, zikir dan doa. Ya, nggak ada waktu di Mina, nggak ada kegiatan di Mina, Bu, ya. Hanya melontar saja. Selain itu hanya sholat, makan, tidur. Ya. Menahan diri dan menghindari percakapan yang tidak penting. Ya, ini selalu saya ingatkan. Baik, dari Mina kita kembali ke transit pada tanggal 13 Zulhijjah, Nafarsani, ya. Setelah melontar jumroh yang terakhir. Kemudian kembali ke rumah transit, mohon tidak ada barang tertinggal, ya. Karena setelah itu Mina akan dibersihkan, ya, akan dibersihkan dan tenda-tenda pun akan digulung, ya. Tendanya di sana tendanya bukan tenda sementara, ya. Tendanya jadi kalau kita balik ke Mina sudah nggak ada barang-barang nanti. Udah kosong, ya. Jadi jangan sampai ada yang tertinggal. Baik, di rumah transit kita tanggal 9 sampai 10 Juni, ya, istirahat setelah menunaikan ibadah haji dan persiapan ke Hotel Mekah, memperbanyak ibadah, zikir dan doa, sholat 5 waktu berjamaah, mengikuti tausiah dan kajian, menahan diri dan menghindari percakapan yang tidak penting. Baik, dari rumah transit kita akan menuju Mekah pada tanggal 15 Zulhijjah. Ya. Transit Mekah, koper besar H-1. Bapak-bapak, ibu-ibu, dalam hal perpindahan, ya, dari hotel ke hotel, ya, dari hotel transit ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, nanti dari Madinah untuk kepulangan juga kita minta koper-koper itu H-1 sudah dikumpulkan, sudah dirapikan, ya. Terutama hotel itu ketika kita, karena hotel itu dijualkan per periode, ya. Misalnya tanggal 15 itu satu hotel akan check out, ya, dan kita akan check in, ya. Nah, koper itu akan kami aturkan supaya tidak bercampur dengan yang check out. Yang kedua, supaya kita tidak terlalu lama menunggu koper. Kalau kita bareng koper sama bus sama kita, nanti proses proses masuk ke kamarnya bakal lama. Ya, karena apa? Orang pada saat itu ada yang check in, check out, ya. Jadi kopernya supaya tidak bercampur dan supaya bisa segera masuk ke hotel, ya. Koper diterima lagi di hotel, mempersiapkan segala perluan apa saja yang diperlukan, ya. Jangan sampai ada yang tertinggal lagi di rumah transit, Bu, ya. Baik, makan siang di transit dan bersiap, ya. Kemudian menunggu informasi keberangkatan, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dalam hal ini, ya, di haji ini bus kita tidak bisa prediksi, ya. Kadang-kadang bus itu kena macet, ya. Kadang-kadang kalau sudah terlambat, apalagi kalau sudah masuk waktu sholat, itu wilayah
Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu ditutup, bus nggak boleh masuk. Ya, kalau kita sudah misalnya mau berangkat, nah tolong, jadi di sana itu yang ada orang menunggu bus, bukan bus menunggu orang. Terutama di Madinah, kalau ibu-ibu bisa tahu, eh, bus itu mungkin hanya 15-20 menit, hanya boleh parkir sekian. Karena kenapa? Karena di sana tidak ada tempat parkir, nggak ada tempat parkir. Di sini kan bus bisa masuk parkir dulu, ya kalau di sana nggak bisa. Ketika bus sudah sampai depan hotel, 15 menit nggak ada yang turun jamaahnya, sudah langsung diusir. Muter lagi nanti. Ya, mau masuk ke dalam wilayah Masjidil Haram atau Masjid Nabawi akan susah. Jadi kami mohon kerjasamanya bahwa jamaah menunggu bus. Jadi jamaah dulu bersiap di lobi atau di tempat makan, di restoran. Ketika busnya sudah mau nyampe, baru kita sampaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu keluar, langsung naik ke dalam bus. Ya, nggak bisa busnya nunggu jamaah turun. Ya. Baik, dari tempat transit kita ke Mekah, check out apartemen, berkumpul di lobi atau musola, menuju hotel dengan bus, tiba di hotel, check in hotel, istirahat, makan full board di restoran hotel. Ya kalau sudah di hotel makannya dari hotel ya. Jadi kalau di rumah transit kita masih pakai catering luar. Jadi makanannya makanan Indonesia. Ya kalau sudah di hotel makanannya campur, ada internasionalnya ya. Dan juga tukang masaknya belum tentu Indonesia. Kalaupun tukang masaknya Indonesia, kadang-kadang bumbunya nggak ada. Ya di sana nyari serai susah, nyari isen susah, ya. Jadi masakannya kadang-kadang hambar. Ya, terima aja apa adanya ya. Di sana itu eh, tanamkan di mindset kita. Di sana itu makanannya hanya ada makanan enak dan sangat enak. Nggak ada makanan nggak enak. Kalau di mindset kita makanannya nggak enak, sudah pasti nggak enak. Ya, yang ada makanannya enak dan sangat enak. Ya, insya Allah seperti itu. Baik, nggak mau nyangkut. Baik, tanggal 11 kita menuju Mina. Maaf, tanggal 11 kita berada di Mekah selama kurang lebih 6 hari atau 5 malam ya, 11 sampai 16 Juni. Melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i haji jika belum. Ya, jadi tadi kan ada rencana kita dari Muzdalifah langsung ke Mekah tawaf ifadah, tapi kalau nggak bisa kita ke Mina dulu melontar Aqobah. Nah, kita kapan mau ke ifadah? Bisa saja kita selama di Mina ke ifadah, tapi harus jalan. Karena kenapa tidak ada bus yang boleh masuk ke wilayah tenda di Mina. Jadi kita harus jalan dulu keluar Bin Daud kurang lebih mungkin 2,5 kilo atau 2-3 kilo ya keluar baru bisa cari bus ya cari bus untuk ke cari busnya pun susah nanti ya cari bus ke Haram nanti dari Haram balik lagi ke situ nanti jalan lagi ke tenda ya atau nanti kita ifadahnya setelah keluar dari Mina misalnya selama di transit kita harus sewa bus untuk tawaf ifadah atau tawaf ifadahnya nanti ketika kita berada di Mekah. Ya, tapi kan ini salah satu rukun yang belum dilaksanakan, ifadah. Ya, sebaiknya memang dilakukan lebih awal dan sudah tahalul sani. Ya, sudah artinya ketika ifadah sudah selesai, maka haji pun sudah selesai. Setelah itu tidak ada lagi rukun atau wajib haji yang di mana yang akan dilakukan kecuali tawaf wada. Kecuali tawaf wada. Baik, ada acara ziarah Kota Mekah. Nanti insya Allah ada waktu kita ke Taif insya Allah untuk jalan-jalan ya. Memperbanyak ibadah, tausiah, kajian. Tapi memang di Mekah dan Madinah ini kita susah untuk melakukan kajian. Ya, mungkin kita cari tempat atau cari waktu untuk melakukan kajian. Jika tidak pun nanti semua informasi bisa kita sampaikan di WhatsApp atau kita sampaikan per kamar. Ya. Baik, kita kemudian tanggal 20 Zulhijjah atau 16 Juni akan menuju Madinah dari Mekah. Persiapannya ya, ini selalu koper H-1, terima lagi nanti di Madinah.
tawaf wada dan kembali ke hotel. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau bisa tawaf wada ini bareng-bareng ya. Kalaupun mau sendiri-sendiri atau kelompok, mohon segera kembali lagi ke hotel ya. Karena apa? Karena keberangkatan ke Madinah ini tidak bisa meninggalkan jamaah. Ya, kalau satu orang jamaah belum ada, yang lain belum bisa berangkat. Ya, harus komplit. Ya, jamaahnya harus komplit ya. Mohon tidak berpisah dari grup ya. Sarapan di hotel dan bersiap. Jadi kemungkinan kita ifadah ini, tawaf wada ini subuh atau bahkan sebelum subuh. Ya, misalnya jam 2 atau jam 3 nanti sholat subuh, setelah sholat subuh pulang, sarapan terus kita berangkat. Ya. Menunggu informasi keberangkatan. Baik. Mekah Madinah, check out hotel, kemudian lapor maktab dan ambil paspor, kemudian menuju Madinah dengan kereta cepat Al-Haramain Speed Train. Jadi nanti kita dari Mekah ke Madinah naik kereta, tapi kita nanti diantar bus dulu ke stasiun. Nah, koper-koper nanti kita angkut pakai truk sehari sebelumnya. Ya, kita sudah kirim ke Madinah sehingga bapak-bapak, ibu-ibu ketika sampai hotel, insya Allah kopernya sudah di hotel. Ya, insya Allah mudah-mudahan sudah langsung di depan kamar masing-masing. Baik, tiba di Madinah, lapor ke maktab, check-in hotel, melaksanakan sholat berjamaah pada kesempatan pertama. Jadi usahakan semaksimal mungkin ketika sudah sampai di Madinah langsung bisa mengikuti sholat berjamaah. Berada di Madinah kurang lebih 4 hari, ya, ziarah ke makam Rasulullah dan para sahabat, ziarah kota Madinah, melengkapi sholat arba'in bagi yang melaksanakan. Ini kita nggak arba'in ya, non arba'in paketnya, jadi nggak ada yang bisa arba'in. Memperbanyak ibadah, mengikuti tausiah dan kajian. Ya. Madinah, Jeddah, Jakarta atau Madinah, Jeddah, Denpasar, ya. Tanggal 20 Juni, ya. Kepulangan Jeddah, Dubai, Jakarta, Jeddah, Dubai, Denpasar. Ini beda waktu ya. Nanti ini sekilas saja, nanti detailnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, nanti detail ini ada dalam buku panduan perjalanan. Ya, kita nanti berikan sebelum berangkat. Dan juga ini saya akan jelaskan lagi, lebih detail lagi ketika manasik yang kedua. Ya. Baik, kemudian persiapan, ya, koper besar dan kecil dipisahkan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, nanti ada, jadi koper itu kita ada dua, yang koper besar itu sekitar 26 in besar, kita kasih kain ya, karena biasanya koper itu pasti hamil. Ya, kalau koper fiber nggak bisa hamil ya, kalau koper kain biasanya hamil, tapi bagasi itu tetap 30 kilo. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu bisa bawa 2 koper, misalnya tambahan 1, ya, tapi tetap totalnya 30 kilo. Ya, dan itu bisa sekeluarga. Ya, kalau sekeluarga berarti 60 kilo. Artinya mungkin bapaknya totalnya 35, 2 koper, 120, 115, ibunya cuma 25, nggak masalah. Ya, yang penting total 60. Begitu juga kalau dia sekeluarga berlima. Berlima kali 30, 150 kilo. Ya, satu orang boleh bawa 2, ya, 2 koper. Ya, satu orang boleh bawa, tapi totalnya tetap per orang itu 30 kilo. Ya. Kemudian kenapa saya suruh pisahkan bapak-bapak ibu-ibu supaya mengantisipasi beratnya bagasi. Ya. Yang boleh dibawa ke atas pesawat itu fiber itu bisa di atas pesawat. Jadi kalau mau gampang mungkin pakaian-pakaian kotor masukkan ke tas troli fiber, ya, kita kasih ukuran 18 in, ya, itu bisa dibawa ke atas pesawat. Kemudian plus 1 tas paspor, ya, hanya boleh 1 koper troli itu sama 1 tas paspor, nggak boleh lebih lagi. Kalau lebih nanti disuruh masukkan dalam koper jadi 1, nggak boleh. Ya, misalnya bawa tas laptop 1 lagi nggak bisa. Ya, harus 1 koper atau dan 1 tas paspor, atau ibu-ibunya biasanya tas tangan. Ya, tas tangan itu boleh. Ya, tas tangan atau tas paspor ya. Itu di apa namanya, tidak dianggap. Yang dianggap itu tas troli. Jadi ke atas pesawat sebenarnya cuma boleh bawa 1 tas troli saja atau tas ransel. Ya, sedangkan tas tenteng atau tas
jinjing ibu-ibu atau tas paspor itu tidak dianggap. Tapi tas tenteng dianggap. Ya. Jadi untuk mengantisipasi overweightnya ya. Aturan bagasi Emirates Airways ya, maksimum berat bagasi 30 kilo per penumpang. Ya, ini per penumpang. Artinya satu penumpang boleh bawa dua tapi maksimal 30 kilo. Air zam-zam free, tidak termasuk hitungan bagasi. Ya, nanti kami belikan satu orang 1 galon. Nggak bisa kemudian karena bagasinya 30, saya nggak mau bawa koper, saya mau bawa zam-zam saja, nggak bisa. Jadi zam-zam per orang hanya boleh 1 galon 5 liter. Koper besar bagasi dikumpulkan H-1 untuk dibagasikan. Ya, menunggu informasi keberangkatan. Baik. Madinah, Jeddah Bandara, ya insya Allah ini juga naik kereta ya ke Jeddahnya ya. Naik kereta, kemudian cek hotel, laktor maktab ambil paspor, menuju Jeddah dengan bus. Tapi insya Allah ini naik kereta ya. Kemudian tiba di bandara, sudah berada di airport minimal 6 jam ya. Dalam haji ya, itu diminta 6 jam sebelumnya sudah ada di bandara ya. Karena kenapa? Karena hampir semua jamaah akan pulang. Jadi dari seluruh dunia ya, sehingga antrian itu akan panjang ya. Kita diminta 6 jam sebelumnya harus sudah ada di bandara. Langsung masuk ke dalam bandara, mengikuti proses check-in, imigrasi dan keberangkatan. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu di Jeddah nanti check-innya masing-masing ya. Di Jeddah check-innya masing-masing, boleh pasangan atau sekeluarga ya. Jadi nanti juga supaya memudahkan, supaya cepat ya, sebaiknya walaupun tidak sekeluarga, misalnya di sini ada 4 orang, ya sudah 4 orang aja langsung, nggak ada masalah ya, supaya cepat. Kalau nunggu dua dua lama lagi nanti ya. Jadi digabung-gabung 4-5 orang. Koper dan air zam-zam akan diterima lagi di tanah air, hanya membawa 1 tas ke pesawat. Ya, ini jadi tadi tas troli atau tas tenteng. Ya, sedangkan tas jinjing atau tas paspor tidak dihitung. Mengenakan batik nasional. Ya, mengikuti proses keberangkatan, berangkat menuju Jakarta atau Denpasar. Baik, setelah tiba di tanah air, nanti insya Allah tiba kembali di tanah air, jamaah daerah diantar ke terminal domestik ya, yang ke luar daerah. Kalau tidak ada penerbangan yang langsung berarti menginap dulu ya di Denpasar, nanti kita tanggung. Langsung menuju rumah masing-masing. Insya Allah haji mabrur. Baik, Bapak Ibu, perlengkapan memang belum ada yang siap ya. Nanti insya Allah mudah-mudahan di manasik kedua sudah siap dan kita bisa berikan. Kalau yang dari daerah mungkin nanti yang tidak hadir bisa kita kirim ke daerah. Ya. Kemudian ID card, atribut haji juga nanti akan kami berikan sebelum berangkat. Ya, jangan sampai nanti tertinggal. Sudah azan ya. Kita lanjutkan sedikit lagi ya. Sampai mudah mau selesai. ID card, atribut haji. ID card nanti kami berikan 5 ya. Nanti buat di apa? Dipakai satu cadangan, satu di tas besar, satu di tas kabin, satu di tas paspor ya, supaya ada cadangannya ya. Baik, informasi keberangkatan ya, nanti detailnya pada manasik kedua. Kemudian informasi lainnya, kesehatan haji sudah MCU semua, suntik meningitis, polio ya sudah ya. Kemudian biometrik sudah semua, karena biometrik tahun ini menjadi kewajiban. Ya, teman-teman yang sudah keluar visanya, yang belum biometrik masih merah. Ya, diharuskan biometrik baru kemudian bisa keluar visanya. Ya, jadi diharuskan atau diwajibkan untuk melakukan biometrik. Baik, ada pertanyaan? Ya, silakan Ustaz. Dengan membawa barang ke dalam kabin pesawat. Yang kami akan tanyakan adalah bagaimana, apakah diperbolehkan bagi seorang itu membawa oksigen dalam bentuk tabung, artinya portable,
untuk dibawa masuk ke dalam kabin pesawat. Karena ada beberapa pengalaman istri-istri kami ini kan kalau di dalam pesawat agak kurang oksigennya, Bu. Jadi mereka ingin membawa oksigen portable. Demikian. Jazakumullah khairan. Baik, terima kasih pertanyaannya. Kami pastikan lagi ya ke penerbangan ya. Sebelumnya memang pernah ada yang bawa seperti itu, tapi oksigennya kecil ya, portable. Mungkin mungkin dibolehkan. Yang dulu dilarang itu kalau yang didorong itu pakai troli kecil ya. Tapi nanti kami pastikan lagi ke pihak penerbangan, ke Emirates. Ya. Yang lain? Terima kasih. Yang kami tanyakan, kebetulan kami dari Makassar. Nah, mungkin nanti kan tadi Bapak sampaikan kalau untuk yang Makassar nanti ke Denpasar. Nah, apakah nanti dari Makassarnya kami langsung ke bandara nunggu atau mungkin ada diarahkan mungkin ke hotel dulu atau gimana seperti apa? Terus yang kedua, mungkin terkait dengan ini, mungkin ada beberapa yang kami tidak ngikutin ya. Jadi mungkin apakah ada rekamannya mungkin bisa nanti di-share ke grup. Terus yang ketiga, mungkin Bapak banyak nih, terkait air zam-zam itu. Kalau misalkan umroh kan kita bisa beli zam-zam sendiri, misalkan untuk nambah. Nah, itu seperti apa? Terima kasih. Baik, yang pertama tadi terkait jadi keberangkatan kalau nggak salah dari Denpasar itu jam 19.45 ya. Kalau ada nanti penerbangan yang pagi dari Makassar itu nanti bisa langsung. Artinya dan tiket pun kami tanggung, Pak. Ya, tiket yang dari Makassar nanti kami tanggung ke Denpasar, kami carikan yang pagi. Tapi kalau adanya siang maka mau nggak mau menginap. Jadi sehari sebelumnya. Dan itu nanti ada tim yang handle di airport, menjemput dan mengarahkan kemana. Ya biasanya kita kalau pesawat jam 19.45 berarti jam 3 sudah harus di bandara. Jadi mungkin kita nanti aturkan makan siang dulu, setelah makan siang baru diantar ke bandara. Tapi kalau memang harus menginap, maka menginap dulu. Jadi mungkin cari pesawat yang sehari sebelumnya, siang atau sore, menginap. Kalau hari itu kita cari siang, saya tidak berani spekulasi. Takut pesawat delay atau bahkan cancel, maka tidak ada pesawat setelahnya. Tapi kalau pagi masih mungkin. Ya, jadi pagi atau sehari sebelumnya seperti itu. Kemudian terkait air zam-zam yang jelas satu orang satu Pak, satu orang satu dari penerbangan, tidak bisa nambah. Artinya gini, seperti saya tadi sampaikan, bagasi 30, saya mau bawa zam-zam aja 30, jadi 6 galon misalnya, nggak boleh. Satu jamaah 1 galon. Gitu. Kalau mau beli di Jakarta, kalau mau tambahan ya beli di Jakarta. Gitu. Beli lagi di Jakarta atau di daerah. Ya. Terus satu lagi tadi apa? Oh terkait. Yang jelas kalau materi ini nanti saya share di grup. Tapi kalau rekaman bisa besar ya. Bisa ya? Oke. Nanti bisa kita share juga. Baik. Ada Bu? Bismillah. Kalau tadi teman saya dari Makassar tiket ditanggung ke Denpasarnya. Nah, terus saya dari Palembang ke Jakarta apa tiket sendiri atau ditanggung juga? Wani Piro. Insya Allah Pak ditanggung Pak. Insya Allah dari Palembang pulang pergi ditanggung, tapi hotel tidak ditanggung. Ya. Ya nanti kita yang aturkan. Ya, nah, tapi nanti juga Bapak info kalau mau misalnya saya mau nginap di rumah keluarga dulu atau di rumahnya Pak Ridho dulu sehari ya boleh. Saya belikan nanti yang sehari sebelumnya. Gitu. Tapi jadi info dulu sebelum kami belikan. Ya. Baik. Yang lain? Jamaah Rahmah? Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz. Mungkin saya ingin bertanya mengenai aturan kepabeanan di Jeddah nanti. Mungkin bisa di-share ke kita karena mungkin beberapa dari rekan-rekan kita ini belum terlalu familiar dengan itu, menghindari adanya nanti tertahan karena kan berbeda aturan kepabeanannya Saudi dengan negara-negara lain.
Itu aja mungkin. Makasih. Baik, sebenarnya ketika sampai di Jeddah itu kami masih bisa porter itu bawa semuanya. Ya, tapi Bapak kalau mau sebaiknya ya karena pengalaman juga ada yang tertinggal, Pak. Jadi yang pertama yang kami sarankan bagasi atau koper bawa yang kami kasih. Ya, kalaupun mau bawa tambahan, tolong lapor. Ya, laporkan ke kami dan kami akan kasih atribut tambahan. Ya, karena tahun lalu itu kejadiannya begini, memaksakan, jadi ada jamaah memaksakan bawa koper sendiri, kemudian nggak lapor. Ya, kopernya tertinggal, Pak. Karena kenapa? Ketika kita suruh porter itu untuk kolek, karena kopernya berbeda dia nggak diambil. Ketemunya nanti setelah pulang itu koper. Jadi jamaah sudah pulang, baru kemudian kopernya ketemu. Nah, yang kedua sebaiknya kalau mau ketika di pengeluaran bagasi itu lihat dulu koper saya ada apa enggak. Kalau kopernya sudah ada, sudah tinggal keluar. Ya, biasanya pemeriksaan itu diacak, Pak. Jadi ketika setelah bagasi dikumpulkan sama porter, ditaruh di troli, kemudian keluar itu sama petugas bea cukai itu akan diacak yang mana yang diperiksa. Ya, kalau memang harus dibuka, maka nanti kita panggil. Kalau tidak ada kalau tidak ada gemboknya atau kuncinya, biasanya bisa langsung dibuka di situ. Apa isinya? Kalau nggak ada yang bermasalah ya sudah langsung keluar. Tapi kalau ada yang bermasalah mau nggak mau nanti jamaahnya akan dipanggil seperti itu. Nanti detail mengenai prosesnya kita akan jelaskan lagi di tahap di manasik yang kedua. Atau nanti sebelum kepulangan biasanya kami jelaskan lagi, insya Allah. Baik, yang lain ada, Bu? Jadi maksudnya Pak Hakim tadi setelah bagasi keluar dari conveyor belt itu Bapak Ibu tolong pastikan dulu barangnya ada atau tidak gitu. Karena banyak kejadian waktu udah diangkut ternyata barangnya nggak ada. Jadi pastikan barang saya ada nih keluar, jadi jelas waktu dia bawa sama porter gitu. Kurang lebih sih begitu. Baik, sudah jelas semua ya? Udah pinter-pinter ini. Insya Allah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu detail perjalanan kita saya akan jelaskan lagi pada manasik yang kedua. Kemudian nanti setiap perjalanan juga di sana kita akan sampaikan hal-hal yang perlu dilakukan atau perlu dipersiapkan. Jadi insya Allah kita bimbing Bapak-Bapak, Ibu-Ibu secara maksimal. Satu pesan saya, jika ada masalah tolong disampaikan. Ya, tolong diinfokan ke kami sehingga semua permasalahan bisa terselesaikan. Jangan sampai ada yang gerundel di belakang atau hatinya masih nggak enak, ya, sehingga ibadahnya malah tidak khusyuk. Baik, karena sudah tidak ada yang bertanya, mari kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada